tengah kabut gelap Persia abad ke-19, lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga bangsawan pada tahun 1817. Namanya Mirza Husain Ali Nuri. Tak ada yang tahu bahwa kelak namanya akan menjadi momok sekaligus nabi palsu yang mengguncang fondasi keimanan ribuan manusia. Sejak kecil, Mirza Husain tumbuh dalam kemewahan. Ia pandai, berwibawa, dan memiliki lidah sehalus sutra, namun setajam pisau. Dunia Persia yang kala itu penuh gejolak spiritual menjadi ladang subur bagi benih ambisiusnya. Ketika Sayyid Ali Muhammad Shirazi, sang Bab, muncul dengan gerakan radikalnya, Mirza Husain Ali tertarik bagaikan ngengat pada api. Ia menjadi salah satu pendukung setia gerakan Babi, sebuah pergerakan yang mengklaim akan hadirnya seorang utusan agung. Tapi di balik matanya yang dalam tersembunyi hasrat yang jauh lebih berbahaya. Ia tak ingin hanya menjadi pengikut. Ia ingin menjadi pemimpin. Tahun-tahun berlalu, darah menggenangi tanah Persia saat kaum Babi melakukan pemberontakan dan kegagalan demi kegagalan meruntuhkan gerakan itu. Bab sendiri akhirnya dieksekusi dengan hujan peluru di tahun 1850. Dunia seakan gelap, namun bagi Mirza Husain Ali, ini adalah peluang emas. Pada tahun 1852, sebuah upaya pembunuhan terhadap Nasir al-Din Shah mengakibatkan pembersihan brutal terhadap kaum Babi. Mirza Husain Ali ditangkap dan dilemparkan ke Siahcal, sebuah penjara bawah tanah yang jahat, di mana para tahanan dirantai dengan besi berat dan dikubur dalam kegelapan tanpa belas kasih. Di dalam kegelapan itu, di tengah bau busuk, ratapan, dan kematian, Mirza Husain mengaku menerima wahyu. Ia mendengar bisikan dari dunia gaib. Katanya, ia mengklaim dialah yang dijanjikan oleh Bab, sang utusan sejati. Dalam dirinya, kini berkobar nyala api ambisi tak terbendung. Setelah bebas, dia diasingkan ke Baghdad. Di sanalah, pada tahun 1863, di Taman Ridvan, ia mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Akulah yang dijanjikan. Akulah manifestasi Tuhan. Kata-katanya menggema bagaikan ledakan petir yang membelah langit malam. Ia menabuh jenderang perang melawan dunia yang menganggapnya pembohong. Musuhnya, termasuk adik tirinya, Mirza Yahya, melawan. Perpecahan pun terjadi di kalangan Babi. Mirza Husain yang kini menyebut dirinya Bahaullah, kemuliaan Tuhan, mulai mengukir agamanya sendiri. Bahai. Pemerintah Ottoman merasa terancam, mengasingkannya lebih jauh dari Baghdad ke Konstantinopel, lalu Adrianopel, hingga akhirnya Akka, benteng tua di tepi Laut Tengah. Tapi bahkan dari balik jeruji penjara, Bahaullah menulis, menyusun kitab suci, dan mengirimkan surat-surat penuh api kepada raja-raja dunia, mengklaim bahwa ia utusan yang sah dari Tuhan. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat gerakan kecil ini perlahan menyebar, bukan dengan pedang, melainkan dengan kata-kata manis, ajaran perdamaian yang dibungkus ambisi pribadi. Pada tahun 1892, di Akka, Bahaullah menghembuskan napas terakhirnya. Tapi warisannya, agama Bahai, terus menjalar, meninggalkan jejak sejarah tentang seorang bangsawan Persia yang mengaku mendengar suara Tuhan di penjara gelap, dan dengan itu mengubah wajah kepercayaan dunia untuk selamanya. Di dalam kegelapan Siahcal, rantai-rantai besi bergemerincing setiap kali Mirza Husain menggerakkan tubuhnya. Di antara jeritan para tahanan, ia berbisik sendiri, matanya yang dulu tenang kini berkilat gila. Aku dipilih. Aku melihat cahaya itu, aku mendengar suara itu. Katanya pelan, hampir seperti meracau. Tahanan lain menoleh, wajah mereka pucat ketakutan. Mereka tahu sesuatu yang mengerikan sedang tumbuh di jiwa pria itu, sesuatu yang tak bisa dihentikan. Tahun 1863, Taman Ridvan, Baghdad. Di bawah pohon-pohon mawar yang mekar, Mirza Husain berdiri tegak.
Sekelompok kecil pengikut setianya menatapnya dengan campuran kekaguman dan rasa takut. Ia mengangkat tangannya ke langit, matanya menantang dunia. Dengarkan aku, akulah yang dijanjikan. Akulah manifestasi Tuhan yang dinantikan oleh umat manusia. Suaranya menggelegar, membuat burung-burung beterbangan ketakutan. Mereka semua terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Di antara kerumunan, beberapa jatuh bersujud, yang lain gemetar ketakutan. Sebab mereka tahu kata-kata itu adalah pengkhianatan besar terhadap ajaran Islam, dan mereka semua sekarang menjadi buruan. Pemerintah Ottoman cemas mendengar kabar tentang nabi baru yang mengguncang stabilitas, memerintahkan pengasingan berulang-ulang. Tapi setiap langkah pembuangan hanya memperkuat legenda Bahaullah. Dalam pengasingan, ia menulis surat kepada raja-raja dunia. 1. Kepada Ratu Victoria, ia memuji keadilan Inggris namun memperingatkan tentang kedatangan hari Tuhan. 2. Kepada Napoleon. 3. Ia mengirim kata-kata mengerikan. Karena engkau menolak panggilan ini, maka kerajaanmu akan dilemparkan ke dalam debu. Dan sungguh, Napoleon III kemudian kalah perang dan dijatuhkan. Bagi para pengikut Bahaullah, ini adalah bukti nubuatnya. Benteng itu lembab, gelap, penuh penyakit. Tapi di sanalah Bahaullah, kini sudah tua namun penuh wibawa, menulis kitab sucinya, Kitab I-Aqdas, hukum-hukum baru untuk umat manusia. Suatu malam, ia berbicara kepada putranya, Abdul Baha. Anakku, setelah aku tiada, tugasmu adalah menjaga cahaya ini. Dunia akan membencimu, mengejarmu, berusaha memadamkan ajaran ini. Tapi cahaya tidak bisa dipadamkan selama masih ada satu hati yang beriman. Abdul Baha berlutut, matanya berkilat dengan tekad. Dan akhirnya, tahun 1892, Bahaullah menghembuskan napas terakhir di Akka, di sebuah ruangan sederhana, namun dipenuhi aura mencekam. Di luar, badai menghantam benteng, seolah langit sendiri berteriak menolak kepergiannya. Tapi meski tubuhnya mati, ajarannya tidak. Seperti bara dalam abu, gerakan Bahai terus tumbuh, menyebar perlahan ke seluruh dunia, membawa warisan nabi palsu ini ke abad-abad berikutnya. Dunia pun berubah, sedikit demi sedikit, tanpa pernah sepenuhnya memahami kekuatan yang dilepaskan dari seorang pria di ruang bawah tanah yang bau dan gelap itu. Di Akka, tahun 1892, tubuh Bahaullah telah terbujur kaku. Di luar benteng, badai terus mengamuk, seakan dunia berduka, atau mungkin sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar dan mengerikan. Di sisi jenazahnya, Abdul Baha berdiri, matanya merah karena tangis yang ditahan. Ia tahu, malam ini tanggung jawab warisan dunia baru berpindah ke pundaknya. Ayahku, aku bersumpah, demi segala yang kudus, ajaranmu tidak akan padam, gumamnya dalam hati. Langkah pertama, mengamankan komunitas. Abdul Baha memimpin dengan ketegasan yang tak diduga banyak orang. Ia menulis surat, mengatur kelompok-kelompok rahasia, dan membimbing para pengikut untuk menyebarkan pesan Bahai ke segala penjuru, dari Palestina ke Mesir, ke Eropa, hingga Amerika. Eropa, di tengah modernisasi dan kekeringan spiritual, menjadi lahan subur. Amerika, yang haus akan ajaran baru, menyambut ajaran persatuan manusia, perdamaian dunia, dan kesatuan agama. Abdul Baha mengadakan perjalanan panjang, melewati lautan dan benua, meski usianya renta, membawa ajaran ayahnya seperti api yang disulut angin. Tapi ancaman datang dari segala arah. Kaum Muslim Ortodoks mencap Bahai sebagai ajaran sesat yang berbahaya. Pemerintah Ottoman mengintai, takut akan potensi pemberontakan rohani. Bahkan dari dalam komunitas sendiri muncul pengkhianat
saudara-saudara Abdul Baha yang berusaha merebut kekuasaan spiritual, intrik, racun, fitnah. Namun Abdul Baha dengan ketenangan bagaikan samudra mematahkan semua pengkhianatan itu satu persatu. "Aku tidak berjuang dengan pedang," katanya dalam sebuah pidato, "tetapi dengan cahaya kebenaran." Tahun 1921, Abdul Baha wafat dan dunia Bahai berkabung sekali lagi. Namun sebelum wafat, ia menunjuk cucunya, Shoghi Effendi, sebagai penerus. Kini, ajaran Bahai sudah merambah puluhan negara. Dari tanah Persia yang berdarah, agama ini tumbuh seperti bayang-bayang panjang menjelang malam. Para pengikutnya mendirikan majelis rohani, membangun kuil Bahai di seluruh dunia, dan memperjuangkan visi dunia baru, tanpa perang, tanpa perpecahan agama, tanpa kebencian ras. Namun, bagi dunia yang sadar, ini semua bermula dari satu kenyataan kelam. Seorang bangsawan Persia di ruang bawah tanah kotor yang berani mengaku dirinya nabi dan berhasil membentuk sejarah. Abad 20 hingga abad 21, dunia berkobar. Saat dunia jatuh ke dalam perang dunia, revolusi, dan kekacauan ideologi, para pengikut Bahai tersebar bak benih ditiup badai. Namun, bukan pujian yang mereka terima, melainkan siksaan, pengkhianatan, dan darah. Di Iran, tanah kelahiran Bahaullah sendiri, para pengikut Bahai dikejar seperti hewan buruan. Pemerintah Syiah menganggap mereka kafir, murtad, agen barat. Masjid-masjid menggema dengan seruan, "Tumpas Bahai." Mereka adalah duri dalam daging umat Islam. Rumah-rumah Bahai dibakar. Anak-anak Bahai dikeluarkan dari sekolah. Lelaki dan perempuan Bahai diculik, disiksa, dan dieksekusi dalam diam. Salah satu malam paling gelap terjadi pada tahun 1983. Di Shiraz, Iran, 10 wanita Bahai, sebagian besar masih remaja, dihukum gantung di muka umum. Mereka dipaksa memilih, tinggalkan imanmu atau mati. Dalam pekat malam, satu persatu berdiri di bawah tali gantung. Seorang saksi mengatakan, bahkan saat tali itu mengencang di leher mereka, para gadis itu menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Dunia saat itu hampir tak tahu apa-apa. Teriakan mereka tertelan oleh kebisuan dunia satu internasional. Namun, Bahai tidak padam. Mereka membangun jaringan pendidikan rahasia. Bahai Institute for Higher Education, BIHE, universitas bawah tanah bagi pemuda Bahai yang dilarang kuliah. Setiap kelas, setiap buku, setiap pelajaran diberikan dalam risiko kematian. Kami belajar dengan cahaya lilin dalam bayang-bayang ketakutan, kata seorang pengajar BIHE. Sementara itu, di luar Iran, Bahai bangkit dengan kekuatan baru. Mereka mendirikan pusat-pusat besar di 1. Wilmette, Amerika Serikat, kuil Bahai pertama di barat. 2. New Delhi, India, Lotus Temple yang megah dikunjungi jutaan orang. 3. Haifa, Israel, pusat dunia Bahai dengan taman-taman surgawi. Di panggung PBB, Bahai mendesak pengakuan atas hak asasi manusia, meluncurkan kampanye global untuk persatuan dunia, menggemakan seruan Bahaullah. Bumi ini satu tanah air, umat manusia adalah warganya. Namun, ancaman belum berakhir. Konspirasi, tuduhan, infiltrasi terus membayangi. Di beberapa negara, gerakan anti-Bahai menyebarkan rumor. Mereka agen Zionis. Mereka alat barat. Mereka merusak Islam dari dalam. Tekanan datang tidak hanya dari ekstremis agama, tapi juga dari pemerintahan otoriter yang takut akan ide Bahai tentang kesetaraan, kebebasan berkeyakinan, dan kesatuan dunia. Hingga hari ini, di bawah langit dunia yang penuh konflik, komunitas Bahai tetap berdiri. Mereka bukan kekuatan besar, bukan kerajaan dengan pedang, tetapi bagaikan bara kecil yang tak kunjung padam.
bersinar dalam kegelapan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sejarah mereka adalah sejarah tentang iman yang dibayar dengan darah, tentang ambisi seorang pria dari Persia yang meskipun dinilai nabi palsu, telah meninggalkan jejak membara dalam perjalanan umat manusia. Dan perjalanan itu belum berakhir. Teori rahasia, Bahaullah dan pengaruh Bahai di balik layar dunia. Di balik wajah lembut ajaran perdamaian dan persatuan umat manusia, muncul bisikan-bisikan di lorong-lorong gelap dunia politik. 1. Bahai dan Zionisme. Perselingkuhan rahasia. Karena pusat dunia Bahai dibangun di Haifa, Israel, banyak yang berteori bahwa agama ini punya hubungan tersembunyi dengan gerakan Zionis. Konon, para pendiri Israel sengaja melindungi komunitas Bahai, memberikan tanah dan hak istimewa, bukan karena cinta damai, melainkan karena agenda geopolitik, memanfaatkan Bahai untuk mengganggu kekuatan Islam di Timur Tengah. Kenapa Israel membela Bahai mati-matian, bahkan saat umat Islam dibantai di tempat lain? Tanya para konspirator dengan suara penuh curiga. 2. Bahai, senjata soft power Barat. Sejak Perang Dingin, Amerika dan sekutunya mendukung ajaran-ajaran Bahai tentang kesetaraan gender, persatuan ras, toleransi agama. Tapi menurut teori lain, ini bukan murni ideologi suci. Ini adalah strategi soft power untuk meruntuhkan batas-batas nasionalisme dan agama tradisional yang selama ini menjadi benteng negara-negara Muslim. Dengan kata lain, Bahai bukan sekadar agama, melainkan alat revolusi budaya. 3. Rencana pemerintahan dunia, impian atau ancaman. Bahai secara terbuka mengajarkan bahwa seluruh dunia harus dipersatukan di bawah satu pemerintahan global. Namun, di mata beberapa pengamat politik, ini terdengar seperti mimpi buruk. Jika semua negara tunduk pada satu sistem, siapa yang akan mengendalikan sistem itu? Apakah ini cikal bakal tatanan dunia baru, New World Order? Bagi para teoris konspirasi, Bahai adalah bagian dari rencana raksasa untuk menciptakan dunia tanpa identitas nasional, tanpa batasan agama, dan tanpa perlawanan. Dunia di mana rakyat dikendalikan dengan janji damai, namun diam-diam diperbudak oleh kekuatan globalis. 4. Kekuatan Bahai di organisasi internasional. Dalam bayang-bayang diplomasi dunia, nama-nama pengikut Bahai muncul sebagai pejabat PBB, aktivis hak asasi manusia, tokoh pendidikan dunia. Mereka mendorong agenda global, pendidikan untuk semua, perdamaian, penghapusan diskriminasi. Tapi ada yang bertanya, apakah ini murni untuk kebaikan atau bagian dari infiltrasi ideologis yang lebih besar? Dan hingga sekarang, di balik wajah ramah, bunga teratai, dan pesan persatuan, dunia bertanya-tanya. 1. Apakah Bahai benar-benar gerakan suci untuk perdamaian? 2. Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih mengerikan yang menggerakkan semua ini dari balik tirai? Satu hal pasti, benar atau tidak, bisikan ini tidak akan pernah berhenti. Karena di dunia di mana kebenaran dan kebohongan menari dalam bayang-bayang, agama Bahai tetap menjadi teka-teki abadi, dan mungkin ancaman yang belum sepenuhnya dipahami umat manusia. Dalam surat-surat rahasia Bahaullah, tersembunyi ramalan yang tak banyak diungkap ke dunia umum. Bahaullah menulis bahwa umat manusia akan melalui 4 fase besar sebelum dunia mencapai tatanan baru ilahi. Tapi jalan menuju sana akan penuh darah, kehancuran, dan penderitaan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Fase 1. Lautan darah. Bahaullah meramalkan bahwa bangsa-bangsa akan saling mencabik satu sama lain. Ia menggambarkan perang yang melanda dunia bagaikan api yang melalap hutan tua. Perang Dunia 1 dan 2 dianggap sebagai realisasi awal nubuatan ini. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan sungai-sungai dunia akan memerah oleh darah manusia. Tulis Bahaullah dalam bahasa kiasan yang membekukan tulang.
Fase 2. Patahkan mahkota para raja. Dalam teks-teks rahasianya, Baha'u'llah menyatakan bahwa raja-raja dan penguasa dunia akan ditumbangkan, bukan hanya secara politik, tapi juga spiritual. Dan sungguh, pada abad ke-20, kita menyaksikan jatuhnya kekaisaran-kekaisaran tua. Ottoman, Tsar Rusia, dinasti Qing, kekaisaran Jerman, semua runtuh, seolah dibakar oleh kekuatan tak kasat mata. Bersiaplah, wahai para penguasa, karena singgasana kalian akan dihancurkan seperti kaca oleh tangan Tuhan. Tulisnya dengan ancaman yang membekas. Fase 3. Kegelapan besar. Baha'u'llah menggambarkan bahwa umat manusia akan mengalami masa kegelapan yang lebih hebat dari sekadar perang. Ini adalah masa kebingungan global, moral hancur, agama-agama runtuh, rakyat kehilangan arah. Sebagian ahli menafsirkan bahwa era ini sedang berlangsung sekarang. Krisis identitas, dekadensi moral, perang budaya, kehancuran lingkungan, hingga krisis spiritual global. Hari akan datang ketika manusia akan berjalan seperti mayat hidup, tidak tahu siapa mereka, untuk apa mereka hidup, dan kepada siapa mereka berdoa. Ngeri, kan? Fase 4. Bangkitnya tatanan dunia baru. Setelah semua kehancuran, Baha'u'llah meramalkan lahirnya sebuah pemerintahan dunia yang berdasarkan prinsip Baha'i. 1. Kesatuan umat manusia, persamaan hak laki-laki dan perempuan. 3. Penghapusan ekstremitas kekayaan dan kemiskinan. 4. Satu bahasa internasional. Kelima, satu sistem ekonomi global. Namun, pertanyaannya yang mengerikan adalah, apakah pemerintahan ini muncul melalui kesadaran spiritual atau melalui kekerasan global yang tak terhindarkan? Baha'u'llah tidak pernah mengatakannya dengan jelas, seolah-olah masa depan itu tergantung pada pilihan manusia sendiri. Dan hingga hari ini, dunia bergerak perlahan ke arah yang telah ia ramalkan. Apakah kita menuju surga duniawi yang dijanjikan? Ataukah kita tanpa sadar berjalan ke dalam perangkap tatanan baru yang dikendalikan kekuatan tersembunyi? Mata-mata dunia menatap langit, menunggu, napas tertahan, karena kegelapan terakhir belum datang. Tokoh-tokoh modern yang terhubung dengan Baha'i. 1. Rainn Wilson, aktor Hollywood. Ya, kamu mungkin kenal dia sebagai Dwight Schrute dari serial The Office. Tapi di balik sosok kocaknya, Rainn Wilson adalah pengikut Baha'i sejati. Dia sering bicara tentang ajaran kesatuan umat manusia, perdamaian, dan kesetaraan yang semuanya adalah inti dari Baha'i. Dia bahkan mendirikan proyek spiritual bernama Soul Pancake untuk menyebarkan nilai-nilai ini lewat media. Aku percaya dunia satu ini butuh lebih banyak cinta, lebih banyak kebaikan, lebih banyak kesadaran. Semua itu diajarkan dalam Baha'i. Rainn Wilson. 2. Laili Miller Muro, aktivis hak asasi manusia, pendiri Tahiri Justice Center, lembaga hukum yang melindungi perempuan korban kekerasan berbasis kehormatan. Laili adalah seorang Baha'i yang menjadikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam agamanya sebagai inspirasi untuk perjuangannya di dunia nyata. Organisasinya telah membantu ribuan perempuan di Amerika Serikat. 3. Jacqueline Woodson, penulis bestseller. Penulis pemenang banyak penghargaan ini, termasuk National Book Award, mengaku mengambil inspirasi dari ajaran Baha'i tentang persatuan ras dan cinta tanpa syarat dalam karya-karyanya. Buku-bukunya banyak menggambarkan perjuangan identitas, multikulturalisme, dan kekuatan kasih sayang. Keempat, sejumlah pemimpin NGO dan aktivis internasional. Ada banyak tokoh Baha'i yang bergerak di balik layar. 1. Konsultan hak asasi manusia untuk PBB. 2. Penasihat kebijakan pendidikan di UNESCO. 3. Pendiri organisasi perdamaian dunia. Mereka mungkin tidak terang-terangan mengibarkan bendera Baha'i, tapi nilai-nilai yang mereka perjuangkan nyaris selalu menggemakan prinsip-prinsip Baha'u'llah. Teori lanjut, pengaruh Baha'i ke dunia politik. Banyak analis independen percaya bahwa ajaran Baha'i diam-diam. 1. Mendorong konsep pemerintahan dunia bersatu di forum-forum internasional. 2.
memengaruhi kebijakan toleransi beragama di banyak negara tiga, menginspirasi kampanye kesetaraan gender tingkat global. Apakah ini semua kebetulan? Ataukah ini bagian dari cahaya yang diprediksi Bahaullah bakal menyebar ke seluruh dunia? Perlahan, tanpa kekerasan, tapi pasti? Yang pasti, banyak ide besar yang kini meresap dalam tatanan dunia modern punya aroma Bahai. Walau tidak semua orang sadar,